Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Boleh minta tepuk tangan untuk stand up itu Jakarta Pusat. Tepuk tangan lagi buat Teras Cempaka. Tepuk tangan lagi buat saya. Terima kasih. Ya, dan nama gue Aji ya, dan gue ini PNS. Sebagai PNS gue tuh seringkali tuh merasa iri ya sama netizen. Kenapa? Karena netizen itu kan bisa ngepost atau komen sesuka hati mereka ya di sosial media. Kalau gue tuh nggak bisa gitu, untuk sesuka hati gitu ya. Kenapa? Karena sosial media gue tuh diawasi. Dan ada 3 hal yang sering jadi masalah PNS tuh di sosial media ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ngomongin politik, kemudian maki-maki atasan, sama yang terakhir itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian deh. Ujaran kebencian, masa PNS ngondek gitu ya. Ya, ujaran kebencian. Ini contoh ujaran kebencian ya. Benci, 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 benci. Benci aku, benci, benci, benci. Gitu. Itu kalau PNS-nya bencong ya. Sekarang kalau PNS-nya SBY jadi PNS, dia ngomongnya begini. Saudara-saudara, saya merasa benci. Benci saya merasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, beli sendiri. Saya ya. Ngomongin tadi ya ujaran kebencian, tapi ngomongin politik. Jadi PNS itu kan punya hak memilih ya. Jadi kita boleh menyoblos kalau pemilu. Tapi kita tidak boleh menunjukkan aspirasi politik kita atau kita menjadi simpatisan calon presiden siapa, itu nggak boleh gitu. Jadi di sosmed kita nunjukin kita lagi mendukung partai tertentu atau calon presiden tertentu, nggak boleh. Jadi itu rasanya kayak orang yang dikebiri gitu ya. Misalnya gini, kan biasanya kalau kampanye itu kan partai-partai ngundang artis-artis ya. Misalnya penyanyi dangdut yang seksi-seksi ya, kayak Boyen gitu kan. Nah, kalau gue datang buat nonton, terus gue foto gitu ya, foto di belakangnya panggung partai apa gitu ya. Gue upload, atau pas gue lagi nonton ada yang orang motret gue, dan gak sengaja di-upload dan ada yang lihat kemudian gue dilaporin, itu gue bisa kena sanksi gitu. Sanksinya disuruh joget sampai lemes sama Boyen. Terus gue sebagai orang yang misalnya itu PNS misalnya masih boleh memilih tapi nggak boleh ikut kampanye, tuh rasanya nggak enak gitu, karena gue gatel pengen ikut kampanye ya, naik di atas Metro Mini gitu kan, pegang-pegang bendera ya, nunjuk-nunjuk orang yang nggak separtai sama kita gitu ya. Terus pengen juga punya koleksi baju parpol gitu kan. Ya. Nah, tapi menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, seharusnya hak memilih PNS itu dicabut aja gitu, biar kayak TNI dan Polri, ya kan? Jadi kalau ke kantor gue tuh bawa pistol gitu kan, naik tank, ya itu kan enak gitu. Sebagai PNS gue nih udah jalan-jalan keliling Indonesia ya, dan udah nyobain kuliner dari Sabang sampai Maroko. Ya. Kalau lagi di Aceh, gue akan upload foto lagi minum kopi Sanger, backgroundnya orang lagi dicambuk. Ya. Kemudian kalau lagi di Papua, gue akan upload foto lagi makan ikan bakar pakai papeda ya, backgroundnya KKB Papua. Dan kalau lagi di Labuan Bajo, gue akan upload foto gue lagi dikejar-kejar komodo gitu. Yang ngejar-ngejar komodonya sekeluarga, dan mereka udah seminggu belum makan gitu. Kelihatan semangatnya gitu. Ya, sosial media yang pertama gue punya itu adalah Facebook. Itu pun gue bikin buat stalking mantan ya. Nyari janda. Terus nyari mantan yang udah jadi janda gitu. Kemudian follower IG gue sekarang 626, nambah 6 kemarin hasil open mic di Batavia Jokers. Itu pun setelah gue follow mereka duluan. Ya. Nah. Follower gue tuh masih sedikit ya, tapi gue nggak sedih gitu. Yang bikin gue sedih adalah kedua anak cewek gue tuh nggak follow gue gitu. Dan gue diblok sama mereka gitu.
Masa gue harus membuat akun second account ya, hanya untuk mengawasi mereka gitu kan. Dan sebagai orang tua ya, gue sebetulnya resah dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang ya. Apalagi anak gue kan dua-duanya cewek nih. Jadi gue harus mengawasi mereka dengan ketat ya. Nah, buat mengawasi mereka di sosial media, gue biasanya minta tolong ke cyber patrolnya Polda Metro ya. Ya, ya dari gue itu dulu. Terima kasih. Jadi itu sebabnya diblok sama anak-anak ya Pak. Iya lanjut. Gue juga ngeblok keluarga gue. Kenapa? Keluarga gue nggak ada yang tahu. Terima kasih. Gak ada yang tahu lu kalau di sosmed pakai BH ya. Gila. Gak tahu dia tuh open dia. Nggak tiba-tiba ada nama mereka. Kenapa ya kepikiran kok ada bapak-bapak umur 50 tahun bikin sosmed gitu? Kenapa banyak? Nah, dari dulu lah sosmed. Dari dulu. Sosmed pertama kan dari dulu udah punya, bukan baru-baru bikin. Oh, Facebook pertama ya? Facebook ya. Apa dia bilang dia mau cari gajah? Bukan punchline. Beneran? Itu nggak beneran. Halo, ketemu lagi bersama gue Aji di vlog tentang perjalanan gue mempelajari stand up comedy. Ya ini hari ini masih di pagi yang cerah, habis jalan pagi market biasa 5 km dalam 1 jam dan begitu capek. Ya udah lama lagi juga ya, sering minta maaf nih lama nggak upload vlog ya. Lalu situasinya belum memungkinkan. Dan di pit yang ke-19 ini gue akan berbagi pengalaman tentang kemarin udah selesai, beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya udah selesai kursus lagi di tipis dispek gelombang keempat ya, atau yang keempat dari pecahkan Comiga. Videonya ini yang bagian pertama adalah ketika gue melakukan open mic sebelum pensi dan ketika gue pensi. Nanti kalian bisa lihat ya perbedaannya ya antara saat open mic dan saat pensi. Kenapa gue masih ikut kelas pecahkan lagi tipis sebagainya ya, karena gue merasa ilmunya masih kurang dan pengajarnya di gelombang keempat ini sangat menarik buat gue ya. Ada Barry William, ada Bang David Nurbianto, ada Rin Hermana yang menurut gue act out juga bagus banget meskipun di awal-awal gue ngeliat dia act outnya agak aneh ya. Tapi sekarang udah menurut gue justru act out itu bisa memperkuat materi yang dibawakan atau cerita gitu. Dari gue itu aja, nggak panjang-panjang. Selamat menikmati, dan buat kalian yang pengen baca stand up comedy tidak ada kata terlambat ya, paling nggak bisa menghilangkan stres meskipun pada saat penulisannya ikut stres. Terima kasih, gue Aji. Viva la Pemtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya ini kita tampilnya, yaitu Pak Haji, seorang PNS. Udah kaya mau lucu lagi anjir itu. Pak Haji. Selamat malam semua. Nama gue Haji. Ipan lo jangan bilang-bilang gue kaya dong. Besok dipanggil KPK nih. Ya. Nama gue Haji dan gue adalah PNS di salah satu kementerian yang sekarang lagi kalang kabut ya. Gara-gara seorang perempuan. Perempuan ini cantik, pintar, karismatik. Megawati. Ya. Kalau kalian melihat baju gue sekarang putih hitam, ini bukan karena gue masih magang ya. Hari Senin kami putih hitam. Dan kalau kalian lihat ini ada medali. Ini baru gue beli tadi di Pasar Loak.
Enggak, bukan. Ini adalah medali Satya Lencana Karya 30 tahun. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Dan gue kecewa ya, karena gara-gara kasus kemarin itu ada 67 PNS itu yang diperiksa oleh KPK, ya kan. Gue udah kerja 30 tahun, tapi nama gue gak termasuk yang 67 orang itu gitu loh. Dan gak kecipratan yang 300T gitu. Ya. Sebagai PNS gue iri sama netizen. Karena mereka tuh bisa bebas ya, komen atau upload di sosial media. Gue gak bisa karena sosial media gue itu diawasi. Jadi ada 3 hal yang sering jadi masalah buat PNS. Kelewat lagi. Ada 3 hal yang sering jadi masalah buat PNS. Yang pertama adalah ngomongin politik. Yang kedua, maki-maki atasan. Yang ketiga adalah ujaran kebencian. Nah ini contoh ujaran kebencian ya. Benci, 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 benci. Benci aku, benci. Ya itu ujaran kebencian ya. Masa PNS ngondek gitu, kan nggak bisa. Okay. Ngomongin soal politik ya. PNS itu boleh memilih di pemilu. Tapi harus netral. Kan bingung ya, bisa milih tapi harus netral. Jadi maksudnya netral, dia tidak boleh mengekspresikan pilihan politiknya dia. Misalnya gue pakai kaos PDI terus diupload di sosial media, atau ada yang motret, gue pakai baju kaos PDI misalnya gitu ya. Itu gue bisa kena sanksi. Sanksinya yang pertama peringatan lisan, yang kedua surat peringatan, yang ketiga surat cinta ya. Kalau menurut gue PNS itu sebenarnya hak pemilihnya dicabut aja gitu. Jadi biar sama kayak TNI Polri. Kalau ke kantor kita bawa pistol ya, naik tank gitu. Sebagai PNS gue udah jalan-jalan keliling Indonesia, pastinya pakai uang rakyat. Ya. Dan udah nyobain kuliner dari Sabang sampai Maroko. Ya. Jadi kalau di Aceh gue akan upload foto lagi minum kopi Sanger. Backgroundnya orang lagi dicambuk. Kalau lagi di Papua, gue akan upload foto makan ikan bakar, pakai papeda, backgroundnya KKB Papua gitu. Kalau di Labuan Bajo, gue akan upload foto lagi dikejar-kejar komodo. Komodonya sekeluarga, ya. Dan mereka udah seminggu belum makan gitu. Sosial media pertama gue adalah Facebook. Ya, itu pun gue bikin buat stalking mantan, ya. Nyari janda, nyari mantan yang udah jadi janda. Selain Facebook, gue juga punya IG. Followernya sekarang 626. Nambah 6 orang gara-gara ikut workshop ini. Padahal yang ikut workshop 50 ya, bangsat kan. Dan 6 orang itu pun setelah gue follow duluan gitu. Meskipun follower gue sedikit, gue gak sedih ya. Yang bikin gue sedih adalah kedua anak perempuan gue itu gak follow gue gitu. Dan gue diblok oleh mereka. Ya, apakah gue harus membuat second account gitu ya, untuk ngawasin mereka gitu kan nggak perlu ya. Tapi sebetulnya gue udah punya second account buat stalking mantan, nyari janda, nyari mantan yang udah jadi janda. Kata orang anak perempuan itu lebih dekat dengan bapaknya, betul kan? Dan itu benar sama anak gue. Kedua anak perempuan gue tuh dekat sama gue. Kalau mereka mau minta duit aja gitu. Dan melihat pergaulan anak-anak zaman sekarang itu membuat gue resah sebagai orang tua ya. Jadi gue harus ekstra mengawasi mereka, terutama di sosial medianya. Nah, buat membantu gue mengawasi mereka, gue minta tolong ke Cyber Patrol Polda Metro Jaya. Ya, dari gue itu aja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya akan gue panggilkan teman gue yang pengangguran. Dia Cina, tapi nggak mirip bapaknya. Tito.